Shalom, saudaraku. Selamat pagi. Damai di hati. Minggu-minggu ini banyak gereja-gereja membahas tentang turunnya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus setelah merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ya, ini saya akan membaca dari perspektif umat saya sebagai umat tentang kepenuhan Roh Kudus. Ya, bacanya dari itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tentang Pentakosta. Ya, waktu Roh Kudus turun, ketika itu semua orang percaya berkumpul. Jadi yang berkumpul orang percaya ini ya. Maka turunlah Roh Kudus. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah kalau perayaan orang Yahudi. Kemudian tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah. Mereka sedang duduk. Ya, mereka sedang duduk. Ya, kalau duduk itu pada zaman itu menunjukkan orang sedang tidak bekerja. Seperti Maria duduk di kaki Yesus. Mereka siap mendengarkan, duduk. Berbeda dengan Marta yang kesana kemari melayani Tuhan Yesus. Tetapi Maria waktu itu duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, jadi duduk ini adalah kesiapan untuk menerima, mendengar. Gitu. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, di sini dipakai kata masing-masing menunjukkan inilah adalah sesuatu yang personal. Tiap-tiap orang seperti Tuhan Yesus mengingat kita dengan nama kita masing-masing. Mereka itu sedang duduk dan ketika duduk Roh Kudus turun seperti lidah nyala api dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap itu artinya nempel ya, nempel. Tidak hanya di atas tapi hinggap pada mereka masing-masing. Setelah itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata bukan dari diri mereka sendiri, tapi mereka berkata-kata seperti yang diberikan Roh Kudus. Terus bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Saudara, Kolose 2 ayat 9 mengatakan begini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dan Efesus 1 ayat 13 ayat 14 bunyinya seperti ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ini poin pentingnya. Ketika kamu percaya, ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu dijanjikan ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Kalau tadi dibilang hinggap, ini dimeteraikan. Meterai itu sesuatu yang legal ya, secara hukum adalah legal. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, ini setelah dimeteraikan, kita menjadi milik Allah. Di bagian lain dikatakan kita adalah anak-anak Allah karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan? Ketika kita percaya. Percaya apa ini? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita dimeteraikan, saudara. Nah, kalau kita dimeteraikan, dibilang kita milik Allah. Kita anak Allah. Nah, kalau anak berarti kita punya hak waris. Ya, hak waris. Apakah kita bisa pakai hak waris?
Bisa, saudara. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita sudah akil balik. Demikian perspektif umat tentang kepenuhan Roh Kudus pada minggu-minggu ini. Saya percaya kita semua sudah dimeteraikan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.